Qala rahimahullahu ta'ala innama wasi'akal kaunu min haitsu jusmaniyatika. Kaun semesta alam dunia saisieun awit langit sampai di bawah bumi itu semua meliputi dirimu. Jasadmu itu tidak bisa lepas dari semesta keberadaan. Ya, keberadaan yang dilihat oleh mata itu ke atas melihat langit, ke bawah melihat bumi, melihat pohon, hewan, manusia, merasakan adanya angin, hujan, itu namanya kaun. Panas, malam, siang, itu semua tidak akan pernah lepas berada di sekelilingmu. Artinya jasadmu itu tidak akan lepas dari meliputinya semesta. Kamu dibungkus, jasadmu itu dibungkus oleh semesta ini. Ya bungkusnya ya langit, bumi saisi. Dan kesehatanmu bergantung dengan semesta, ya kan? Sakit ya karena semesta, karena sekelilingmu, karena makanan, karena virus, karena bekerja. Sembuh ya obatnya juga dari situ lagi, dari pepohonan, dedaunan. Ya sakitnya kena itu, sembuhnya kena itu lagi. Jadi jasad tubuh kita ini sangat bergantung dengan keberadaan sekitar. Sakit ya karena keberadaan, sembuh karena keberadaan. Obat juga keberadaan. Tidak bisa lepas. Senang ya karena keberadaan. Tidak senang, sedih karena keberadaan juga. Marah, sewot ya karena keberadaan. Anak karena marah karena anak. Anak itu keberadaan. Sesuatu yang ada bersamamu itu. Walam yasa'ka min haitsu thubutu ruhaniyatika. Berbeda dengan ruh. Ruh kamu itu, kamu ada jasad juga ada ruh. Kalau ruh itu berbeda. Dia tidak bergantung dengan semesta. Baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Tidak bergantung dengan makan makanan, hewan, dedaunan, teman, tidak. Dia lepas. Tidak dikuasai oleh semesta. Ai ruhika, ruhmu itu. Li'annaha laysat min hadzal alami. Karena ruhmu itu bukan masuk terhadap alam dunia ini. Ruhmu itu ada di dunia. Tapi dia bukan bagian dari dunia. Makan makanannya bukan makanan dunia. Minum minumannya bukan minuman dunia. Kesenangannya bukan kesenangan dunia. Wala munasabata bainaha wa bainahu.
Dan di antara semesta sekeliling alam dunia ini tidak ada persambungan, tidak ada nasab, tidak ada korelasi antara roh dengan semesta ini. Sampean mau jadi orang kaya, jadi orang miskin, jadi orang pintar, orang bodoh, rohmu tidak tahu menau, pujare sirak. Sedang kenyang, sedang lapar, rohmu tidak tahu menau. Fala tasluhu an tata'allaqa bisyai'in minhu. Sehingga rohmu itu tidak akan mengambil apapun dari dunia ini. Silahkan kamu kaya, rohmu tidak minta. Silahkan kamu bangga dengan rupamu, rohmu tidak senang. Ya. Balla tasluhu an tata'allaqa illa bil maula subhanahu. Tidak patut rohmu itu ya tidak akan bergantung dengan sekelilingmu. Tidak tahu, tidak ada urusan. Suamimu mau sayang, mau tidak sayang. Suamimu mau tidak tahu menau, tidak ikut senang. Rohmu hanya taunya illa bil maula subhanah. Dia hanya tahu Allah saja. Sampean sugi orang melu senang. Sampean ora sugi, ora sedih, ora apa. Itulah roh, satu kemandirian. Dia hanya bergantung kepada Allah saja. Makanya roh itu melekat ya dalam jasadmu. Dia juga butuh makan. Ketika jasadmu makan, ya dia tidak makan. Ketika jasadmu minum, dia tidak minum. Makanannya yaitu zikir Allah. Dia ingin lepas rohmu. Ketika rohmu itu dibiarkan, rohmu terpenjara di dalam jasadmu. Jasadmu senang, rohmu menangis. Annal insana majmu'u syai'aini jismin wa ruhin. Manusia itu mencakup dua hal. Yang pertama tubuh atau jasad dan ruh, ada ruh di dalamnya. Yang dihembuskan oleh Allah ke dalam jasad itu. Makanya dikatakan oleh Allah wa nafakhtu min ruhi. Oh berarti Allah punya ruh, ruhnya Allah. Artinya ruh itu hanya akan bergantung kepada Allah. Dia merasa kenyang, merasa terpelihara, rohmu itu merasa diopeni, yaitu oleh karena Allah saja. Ruhmu itu merasa terpelihara ketika kamu zikir Allah. Tubuhmu dan semesta keberadaan sekeliling ini munasabatun wa mujanasatun. Itu satu nasab, satu jenis. Saling membutuhkan. Kamu butuh hewan, hewan butuh kamu. Ya. Dan seterusnya. Itu ada persambungan, ada kerjasama antara tubuh, jasad, dan sekeliling ini. Makanya semua yang kita makan ya semua yang ada di bawah langit dan di atas bumi. Tubuh-tubuhan, hewan, bermacam-macam.
penyakitnya tumbuh dari sana oleh karena semesta juga, keberadaan sekeliling ya karena nyamuk, karena lalat, itu kan semesta keberadaan semua. Obatnya ya sekeliling kita juga, ada dedaunan, ada obat-obatan, ada dokternya, ya semua semesta juga. Amat sangat bergantung tubuh kita ini dengan sekeliling. Bahwa mutaqifun al kauni. Tubuh kita ini tidak akan lepas dari keberadaan sekeliling kita. Ya, sekalipun kita ada di dalam hutan juga tetap saja ketika kita pengen bertahan hidup, ingin makan, ya tetap yang dimakan, yang dicari ya sekeliling kita itu. Air ya dicari di situ, makanan dicari, tetap apa yang ada di bawah bumi, di bawah langit dan di atas bumi. Tidak bisa lepas. Fa in ta'ata minhu ma yaqubihi. Kalaupun kita itu mengupayakan ingin makan, ingin minum, ingin senang, kebahagiaan, tetap tubuh ini yang dicari apa yang ada di bawah langit, apa ada yang ada di atas bumi, sudah itu yang dicari itu. Yang bisa dilihat, yang dikelola yaitu. Ya sekalipun akhirnya bisa dikelola dengan berbagai macam-macam bentuk. Contohnya OLED, ubi, ya kan bermacam-macam, dibuat getuk, ditambah getuknya diberi kelapa, ya ambil pohon kelapa, kelapanya diparut, bikin parutnya sih apa? Kayu, semuanya ada di sekeliling kita. Baqiya fi hadzal alami, sehingga kamu bisa tetap eksis, tetap bertahan ada di atas bumi ini ya karena kamu bergantung atau oleh karena ada sekelilingmu itu yang ada. Wa illa jika tidak begitu kamu dipisahkan dari alam dunia ini, mana metu ya halaka, ya hukumnya mati. Kamu bisa hidup itu ya bergantung dengan semua yang kamu lihat, yang kamu dengar. Jika kamu itu sudah tidak bergantung lagi ya kematian, atau kita terjebak di dalam gua, ya lalu tidak menemukan makanan, tidak menemukan air, ya mati. Ya itu hukumnya mati. Hasba ma jarat bihil adatul ilahiyatu. Dan kebiasaan itu juga memang berlaku, satu dibuat oleh Allah bahwa tubuhmu itu hanya bisa bertahan hidup dengan cara bergantung dengan sekelilingnya, sekeliling dunia ini. Walaysa bainar ruhi wal kaun mujanasatun wala munasabatun. Berbeda dengan ruh, itu tidak ada persambungan dengan keberadaan. Yaitu kamu mau kenyang, sedang lapar, tidak ada urusan. Tidak tahu menau. Fala tasluhu an takuna muta'alliqatan bihi, dan dia tidak mau, tidak membuat dia lebih baik, dan dia menolak ruhmu itu bergantung dengan keberadaan, dengan uang, dengan kekayaan, dengan kesedihanmu, tidak tahu menau. Dia bergantungnya bal bil mukawwini, yaitu hanya dengan mukawwin. Nah, kalau mukawwan keberadaan, kalau mukawwin
yang mengadakan, yaitu Allah wa huwal maula jallat qudratuhu. Ruh hanya akan bergantung, dia tetap bisa terpelihara, dia tetap bisa bertahan hidup ketika dia sudah bergantung hanya kepada Allah cukup. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Janganlah kau mengira bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah, artinya mati dalam perjalanan menuju kepada Allah. Mati pada saat jihad berjuang menuju kepada Allah. Jangan katakan dia itu mati. Jasadnya boleh mati, tapi rohnya tetap hidup. Ya karena terpelihara. Karena diberi nutrisi oleh Allah. Karena dia akan berkembang, bisa hidup. Karena dia terus bergantung kepada Allah. Wa hina idzin fayambahi as-sa'yu fi takmiliha bil adhkari war riyadat. Oleh karenanya patut bagi kita untuk mengupayakan, menyempurnakan, menyehatkan, ya, menyegarkan ruh kita itu dengan apa? Bil adhkari war riyadat. Yaitu tidak lain dengan banyak zikir Allah dan juga dengan riyadhatun nafsi. Riyadhatun nafsi itu mengurangi kesenangan-kesenangan tubuh, kesenangan-kesenangan nafsu, ya, dikurangi. Nafsu tubuh ini senangnya tidurnya banyak, jadi kurangi. Senengnya apalagi seneng dolanan, akeh dikurangi. Senengnya jalan-jalan dikurangi. Nah itu kan kesenangan nafsu atau tubuh. Seneng gonta-ganti ya kesenangan ya dikurangi, tinggalkan. Hatta tazula anha al-qudratul basyariyatu. Ini dalam rangka memisahkan ruh dari jasad, memisahkan kesenangan jasad dan ruh. Dengan cara banyak zikir. Dibesarkan ruhmu, disegarkan dengan zikir dan riyadhah. Sehingga kotoran-kotoran basyariyah, kotoran-kotoran nafsu manusiamu itu mulai berkurang. Tuntutan hidupnya ya secukupnya baik. Secukupnya. Tidak harus menuntut bahwa aku harus seperti tetanggaku. Tidak harus tetanggaku. Aku adalah aku. Wa tasluhu li ta'alluqiha bihadratir rabbi, sehingga yang sebelumnya roh kita itu terpenjara oleh karena kesenangan jasad, ketika roh kita atau diri kita sudah mulai banyak zikir kepada Allah, riyadhah dengan puasa, dengan mengurangi kesenangan-kesenangan, maka sehingga patutlah roh kita itu sudah mulai kembali bergantung lagi kepada Allah. Sebelumnya roh itu hanya bergantung pada Allah. Ketika diikutkan dalam jasad, roh kita kering, kurus, ya. Nah, makanya ya hidup ruhnya, tapi ya kurus. Setelah diadakan banyak zikir dan riyadhah, sehingga akhirnya kotoran-kotoran yang menempel di dalam
diri kita ini, hati kita mulai hilang, ruh kita sudah patut kembali ke hadapan Allah. Sudah bisa pergi kepada Allah, sudah bisa. Orangnya masih hidup, tapi ya ruhnya sudah biasa bolak-balik pulang pergi kepada Allah. Sebelumnya mau kepada Allah masih gelepotan. Gelepotannya itu karena kita banyak kotoran-kotoran, dibersihkan dulu baru dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dipanggil oleh Allah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya ruh itu, kamu sudah bersih, kesini kamu saya tunggu. Nah, kembalilah kepada Tuhanmu. Tidak mesti orangnya harus mati, masih hidup juga. Ya ruhnya biasa bolak-balik kepada Allah. Memiliki kesenangan tersendiri. Alladzi wa sya'nuhal al-'azam. Yang mana oleh karena ruh kita itu memiliki selera tinggi, sehingga dia tidak berselera dengan apa yang disenangi oleh tubuh. Selera rendah kabeh. Dia seleranya tinggi. Yang dia inginkan yang menciptakannya, yaitu Allah. Akan tetapi untuk berangkat kepada Allah berat, terikat. Ya karena kotoran-kotoran, kesenangan-kesenangan dunianya masih begitu tebal. Nah, setelah melakukan banyak zikir dan riyadhah, nafsu kita sudah bisa ruh kita sudah bisa berontak, atau dikatakan nafsul mutmainnah, akhirnya sudah bisa melepaskan diri dari jasad. Silahkan jasad gemuk, silahkan jasad kaya. Aku juga bisa senang, aku juga bisa gemuk. Ya karena bisa menghadap kepada Allah. Wa ammal jismu fala yambaghi al-ihtimamu bima yuslihuhu. Kamu tidak perlu menggebu-gebu untuk memelihara jasadmu, untuk memenuhi hasrat-hasrat jasad. Makan sing dipangani apa? Jasad. Minum sing dinumi, tuku klambi sing diklambeni. Nah, wis. Tuku bedak si bedaki 300.000 bedak. Sing dibedaki ya rai jasad man. Sing dikosok-kosok ya kun bae. Ruh tidak pernah disentuh. Maka patut bagimu untuk lebih memelihara rohmu dan tidak perlu ikut memelihara jasadmu, secukupnya saja. Tidak perlu berlebihan. Fa innallaha mutakallifun bihi. Karena kebutuhan tubuh itu sudah ditanggung atau menjadi tanggungan Allah. Sudah ditanggung. Sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah, tetap kamu tuh hidup. Tidak bengesan gak urip. Tidak bedakan juga hidup, ya kan? Secukupnya pakai baju, ya dasarnya untuk menutup aurat. Makan, minum, ya secukupnya sebatas untuk bisa bertahan hidup. Tidak perlu berlebih-lebihan. Yang penting sehat. Wala budda walidha qila, dikatakan oleh ulama, ya khadimal jismi, wahai orang-orang pengabdi jasad. Pengabdi jasad itu orang yang jadi budake jasad. Kam tashqa bi khidmatihi, kamu tuh selalu berapa kali kamu itu kecewa,
Berapa kali kamu rugi oleh pengabdianmu kepada jasad itu. Ya semuanya orang ribut. Urusannya apa? Ya urusan jasad kabeh. Urusan aku. Urusan duit. Duitnya gue tuku ya tuku kelambi. Rebutan duit gue apa? Apa untuk dibuang? Untuk beli baju. Sing gue kelambi jasad. Untuk beli makanan yang dimakan jasad. Tekang cakar-cakaran. Bela jasad. Pegeleb. Lelahnya padahal tidak pernah berhenti. Justru lelah karena membela jasad. Wa tatlubur ribha bimma fi khusranun. Dan wahai orang-orang yang selalu ingin mendapatkan untung. Padahal selalu buktinya selalu merugi. Al-kainu fil kauni. Alaika bin nafsi fastakmil. Ya. Fadailaha. Kamu itu sebetulnya bukan jasad sing dudu sirahe diurusi nemen-nemen sampai dibela. Kamu itu bukan jasad. Kamu itu roh, justru roh. Dirimu itu terabaikan. Fa anta bin nafsi la bil jismi insanun. Kamu itu bersama nafsumu. Ya ruhmu itu. Kamu tidak bersama jasadmu sebetulnya. Pada saatnya jasadmu akan meninggalkanmu. Kamu tetap menjadi kamu yang akan kembali kepada Allah. Apa itu? Nafsul mutmainnah atau ruh. Ruh ini dikatakan nafsul mutmainnah. Al-kainu fil kauni al-mawjud fid dunya, segala sesuatu yang ada di dunia ini. Walam tuftah lahu mayadinul ghuyub. Masjunun bimukhitatihi. Ay lam tuftah qalbuhu lil ulum wal ma'arifi asyabihati bil maidan. Semua yang ada di alam dunia ini tidak akan dibukakan medan-medan kegaiban. Ada medan-medan kegaiban. Sebetulnya ada medan keaiban yang bisa kamu ambil. Ya. Selama ini hatimu tertutup. Ada medan itu tidak tahu. Ning di medan. Yang iya. Karena yang dicari oleh kamu itu untuk jasad semua. Sehingga kamu tidak tahu di dalam dirimu ada medan yang luas. Masjunun bimuhitatihi, kamunya terpenjara oleh sesuatu yang meliputi dirimu. Apa itu? Aibisyahwat walladzat. Wa'adatil muhitati bihi bil ma'akili wal malabisi wal masyaribi. Kamu sibuk dengan ngurusi jasad. Panturu sing turu apa? Jasad. Sebelum tidur mikiri besok untuk kebutuhan jasad. Bangun tidurnya sing dilus-lus ya kun bae saking sibuk. Oleh karena kesibukan itulah nafsumu terpenjara. Artinya nafsu hatimu, ya hatimu terpenjara.
Tidak bisa melihat medan kegaiban yang luas, yang menyenangkan. Kamu terpenjara oleh kesibukan dan kebiasaanmu yang sudah meliputi dirimu. Yaitu urusan makan, urusan minum, urusan pakaian. Wa mahsurun fi haikali dzatihi, dan kamu terpenjara juga oleh karena rupa sesuatu yang kamu lihat itu. Ana wong rada bening kepikiran sampai panturu beli turu-turu. Itu kan sing kedeleng ku akhirnya yang dilihat oleh mata akhirnya turun ke hati. Akhirnya kepikiran terus. Yaitu syahwatnya tidak pernah berhenti. Ingin menikmati semuanya yang dipandang, ingin memiliki, ingin menggapai. Antamal akwani, sehingga kamu itu hanya berteman dengan keberadaan. Berteman dengan apa yang kau lihat. Berteman dengan apa yang kau inginkan. Ya semua kan yang ada di tanganmu itu kan yang sekarang menemani kamu setiap hari keinginanmu kan. Suami keinginanmu, ya itulah yang menemani kamu keinginanmu. Kendaraan kamu milihnya itu, yaitu keinginan, yaitu yang menemani kamu itu saja. Padahal ada medan yang luas. Kamunya tidak tahu, tidak bisa melihat, terkunci. Medan yang luas, yang gaib itu terkunci karena kamunya sibuk dengan yang nyata-nyata ini. Aiwaqifun ma'ha, kamu hanya terikat hanya dengan keberadaan, ya kan? Apalagi keberadaannya duit, laka duit masa beresa, wah ya wis, mau kecang-cang lihat. Wa mustanidun ilaiha, dan kau bergantung, bersandar. Kalau tidak ada obat, wah saya tidak bisa sakit. Semuanya kamu digantungkan dengan itu. Wahia mustab'idatun laka. Semuanya yang ada di sekelilingmu itu memperbudak dirimu. Ya. Memperbudak dirimu. Malam tasyadil mukawwin, sebelum kamu melihat Allah yang mengadakan semuanya. Selama kamu belum melihat Allah yang mengadakan semuanya, kamu akan jadi budak semuanya. Tapi kalau kamu sudah melihat Allah, faida syahidtahu fiha kanatil akwanu ma'aka. Tapi ketika kamu sudah melihat Allah yang mengadakan semua itu, semua yang sebelumnya kelihatan indah, kelihatan menarik perhatian, kelihatan mengajak kamu untuk mengambilnya, semuanya redup sekarang karena sudah melihat Allah. Kanatil akwanu ma'aka. Keberadaan-keberadaan yang sebelumnya itu hanya bisa memperlihatkan keindahan, tapi sulit kau mengejarnya. Sekarang dia sudah datang kepadamu. Ai kunta mustaghniyan anha wa malikan laha, kamu sudah tidak butuh lagi begitu. Dunia datang lagi kepada kamu, dah dulu aku lari ketika kau cari. Sekarang aku datang kepadamu, kata dunianya. Kamunya sudah tidak selera, aku maaf. Jawabannya maaf. Mustaghniyan Anda, aku sudah tidak butuh kamu lagi sudah. Kebutuhanku sudah tidak ada, besok mati juga enggak apa-apa sudah. Ya ini sudah mulai menyerah. Wa malikan laha, kapanpun kamu bisa memilikinya, tapi kamunya sudah males. Bengen kita pengenku.
Sekarang sudah males. Wahia muhtajatun ilaika, bahkan mereka berdunia, dunia seisi butuh kamu anggon jar duit kita kinggon. Barang sira duitnya ngutak-ngutak. Sing ngomong enggon duit itu tapi Melayu. Sekarang uang itu iki enggon kita ya. Pengen lima kon bu. Duitnya ngomong enggon kita iki. Sing apa juga sing ijo ta. Sing abang mah enggak enggon. Sira is ora lah. Cukup baik. Wa khadimatun laka, bahkan semesta ini, dunia ini siap mengabdi kepadamu. Dari makhluk jamid, barang-barang sing keras, apapun bentuknya, sampai yang halus-halus, tekang jin. Pengen penasaran, pengen khidmah nih sampeyan. Apa yang perlu aku bantu? Kayak lampu Aladin kah? Ya, apa yang bisa saya bantu? Fa idza talabta minha syai'an, ketika kamu menyuruh sesuatu dari dunia itu, wa idza qulta li syai'in kun, kamu mengatakan datanglah, kana biiznillahi ta'ala, pastilah itu datang atas izin Allah. Ya karena kamunya betul-betul hanya siap menjadi hambanya Allah, maka dunia seisinya siap menjadi hambamu. Apa yang bisa ku bantu? Barang sira pengennya dunia seisi tunduk ning sira kalau pangeran beli kiyang sih. Jadi dunia seisi yang kau dikit. Ya jangankan kepada Allah. Ada orang saja katakanlah kamu punya kiai, ketika kiaimu itu direndahkan oleh orang lain, kamu marah tidak? Ya marah. Iya. Ketika ada orang memuliakan kiaimu, kamu juga suka. Ini Allah. Kamu hanya mengabdinya kepada Allah, maka semesta itu justru dia tahu bahwa kamu hanya hambanya Allah saja, maka semuanya siap menjadi hambamu. Qul tali syai'in kun kana biiznillahi ta'ala, pasti akan terjadi apa yang kau katakan itu. Walidha kana ba'dul awliya yaqulu lis-sama'i imtori, termasuk oleh para kekasih Allah, hujan itu bisa redah, hujan itu bisa turun. Hanya mengatakan langit uduna kena banyu, airnya turun. Atau hujan stop dulu, udane mandek. Nah, walirrihi hibbi fatahabba wa saudalik ghaibatuhu anha bisyuhudi mukawwaniha, termasuk dengan angin pun, angin bersemilirlah, anginnya datang. Mengapa semua itu tunduk kepada dia? Karena dia tidak peduli. Sampean baik, iki wong lanang ki, lan ana wong wadon ajak akan ngerayu. Ajak akan pamar-pamer, arek-erek, meneng abe liwat-liwat abe malah penasaran. Wong wadone kah malah penasaran, siapa wong kan bakal liwat meneng baik. Malah nyapa. Barang sampean pamer, kaken ngerayu. Ya. Coba sampean meneng baik malah penasaran. Ora butuh kah? Bakal ton butuh malah sampean diperes. Cukup sifat dunia ku. Cukup ndeleng wong wadon bae. Bakal sampean akeh butuh ning rabi diperes sampean. Ndak beli butuh bae wis. Ningkah naik baru dual duil mong kita dual duil mong. Panturu aja diganggu iki.
Kayak orang dunia ku asli lu. Pada baik. Mengapa mereka atau semesta ini tunduk kepada para pengabdi Allah? Ya karena mereka sudah mengabaikan. Seruk teka duit ya seruk ake seruk satitik seruk diteka yang mana sing ado mangkate. Bareng sampai kan. Wah, duit, mana duit. Kalau misalkan, wah kalau ini perlu duit, ngomong nggak duit, Marian bawis. Mang kata sing adoh aja ilok teka wis mungkin bawis, waran karo duite. Malah teka suke lu. Anggon kita wis duwe tekwara itu. Bingi butuh soten beli gitu. Ya yang kok bakal butuh maning, durung butuh gitu. Ya igulah. Kalau sampean begitu ya anak ismenih maning. Anak meneh maning. Wong ngutangi nggal dina diterima kabeh. Anak duit pencairan maning meneh maning. Anu wong nakna duit terima maning beli. Terima maning. Masya Allah dipangguli kabeh. Nih. Mereka sudah mengabaikan sekelilingnya. Bisuhudi mukawwiniha wis cukup dia sudah merasakan senang. Memandang yang menciptakan semuanya yaitu Allah subhanahu. Sudah cukup. Wa ma'lumun anna halatus syuhudi yaghibu fihal waliyu an hissihi an basyariyati. Dan sudah maklum kita ketahui bersama bahwa perilaku syuhud seperti apa sih melihat Allah itu ya. Ketika kamu sudah mengabaikan semuanya kamu tuh syuhud. Sakit pada sampean pengen deleng plenong, ana warna kuning, ana peteng, ana biru, ana putih, cari ya merem apa ya? Oh gak ana. Loh. Selama sampean masih melek, yang kamu lihat itu ya pohon, tembok, batu, manusia. Pengen baru beli ana plenong-plenong kuning, ana garis-garis abang, kayak cacing kah? Ana ireng-ireng, ana ya meremas loh. No, katon dulu. Pada baik. Ketika kamu mengabaikan ini, kamu melihat itu. Mereka itu yaghibu fihal wali an hissihi an basyariyatihi. Sudah mengabaikan itu betul-betul sepenuhnya mengabaikan. Dudu endah-endah katutu sepenuhnya. Lamun nakanda karo duit katul jadi duit wis kayak sakin sampean ajang takon gitu ya beli temenan dagang itu sumpai jadi duitnya masa paipe beli apa tetap dagang. Makanya ning donga-donga ku wis ora pati sebab wis cukup. Walail zam min dzalik fanauha. Dan dia para aulia kekasih Allah itu selalu menjaga kefanaan dirinya. Bahwa aku ini tidak ada, yang ada itu hanya Allah. Ya, aku ini tidak ada, lalu kesenanganku ada, ya tidak ada. Menggebu-gebu aku mengejar dunia, ya aku tidak ada. Yang ada hanya Allah. Itulah orang seperti itu yang akan dikejar oleh duit. Jere duitnya anggon sampean wis wingi butuh soten, wis beli, wis bareng. Ya wis saking juga yang kok suki kibaning bae. Sampean kayak gelem lian wong panawani duit 1 juta. Punten Bu saking bebu, wis suki bae lah, mengko dak mene. Ya mene, lho masih mengkonon bae. Ya engkau maning bae aku bakal butuh. Ternyata marak maning butuh durung-durung. Masih ana maning wis ana sing wis teka maning wis ana maning. Kecewa akhirnya dunia.
dia akhirnya tidak akan memperbudak dirimu, tapi dia justru dengan senang dunia ini meladeni sampeyan, sebab sampeyane hanya ngladeni Gusti Allah. Walidza qala la yalzamu min thubutil khususiyati wallahu a'lam. Al-Fatihah.